Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali lagi bersama saya Rio Saputra, motivator channel. Apa kabar sahabat semuanya? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang rasa kecewa dan solusi mengatasinya. Apakah Anda pernah mengalami rasa kecewa dalam hidup? Setiap manusia pasti pernah memiliki rasa kecewa. Apa itu rasa kecewa? Kalau kita lihat lebih dalam, bahwa rasa kecewa itu timbul karena perasaan sedih dan kadang-kadang bercampur marah terhadap sesuatu. Kenapa seorang bisa sedih atau kecewa? Karena bisa jadi dia memiliki harapan yang tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada gap, ada jurang pemisah antara harapan dan kenyataan. Dan dia tidak memiliki effort yang cukup untuk mendorong kenyataan menuju ke harapan yang dia inginkan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika jurang pemisahnya semakin jauh, maka semakin rasa kecewa itu muncul dan tumbuh dalam diri seseorang. Dan bisa juga kecewa juga disebabkan oleh rasa marah karena kita tidak diperlakukan dengan adil. Orang kecewa karena tidak diperlakukan adil oleh pihak lain. Oleh karena itu muncul rasa kecewa. Pada intinya, penyebab rasa kecewa itu sebenarnya adalah bagaimana seseorang kadang-kadang ingin berada dalam posisi hati makhluk. Rasa kecewa juga muncul karena kita berharap tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu setiap harapan yang kita gantungkan kepada orang lain pasti mendatangkan rasa kecewa. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan radhiyallahu anhu bahwa saya sudah mengalami kepahitan hidup dan tidak ada kepahitan hidup yang lebih pahit dibanding berharap kepada makhluk. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusi cara kita mengatasi rasa kecewa? Yang pertama, mungkin yang perlu kita lakukan agar tingkat kekecewaan dalam hidup kita berkurang ataupun hilang adalah yang pertama, hendaknya kita sandarkan segala satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mengawali aktivitas, hendaknya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, saya lakukan tugas ini. Dengan nama Allah saya lakukan tugas ini. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena makhluk, insya Allah kita akan sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu karena makhluk, biasanya kecewa. Oleh karena itu solusi yang jitu, yang pertama hendaknya kalau kita ingin tidak kecewa dalam hidup, bagaimana kita mengawali atau melakukan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengawali kehidupannya, aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam hatinya lapang. Ya, ketika dia mengawali sesuatu karena Allah, maka dadanya lapang, dia bisa tenang, dia bisa lurus, dan dia bisa lebih lama mengerjakan sesuatu karena dia istiqomah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan tolong aktivitas kita. Allah akan tolong harapan-harapan kita. Dan insya Allah setiap kegiatan dan harapan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau itu baik untuk kita, Allah akan mudahkan untuk kita. Dan kalau itu tidak baik, dan Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Ini yang pertama, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang tadi ikhtiar kita berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kita mengidentifikasi rasa kecewa tersebut. Kita harus mampu membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita ketahui, bahwa ada area-area yang bisa kita kontrol dan ada area-area yang tidak bisa kita kontrol. Nah, saya tanya kepada kita semuanya kira-kira, apa saja hal-hal yang bisa kita kontrol dalam hidup dan apa saja hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup? Coba Anda pikirkan sejenak. Ya,
Kira-kira apakah kita bisa mengontrol orang lain? Ya. Apakah kita bisa mengontrol ucapan orang lain? Apakah kita bisa mengontrol kemacetan di jalan? Apakah kita bisa mengontrol respon orang lain? Ya. Kebanyakan orang mengatakan, saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Ternyata rasa kecewa muncul ketika kita melihat atau berharap ternyata orang lain tidak sesuai ekspektasi kita. Apa yang dikatakan orang lain tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa ucapan orang lain, apa yang orang lain katakan tentang kita, bagaimana mereka merespon tentang kita, jalanan macet, itu kadang-kadang di luar kontrol kita. Bahkan hasil sekalipun kadang-kadang di luar kontrol kita. Yang ada dalam area kontrol kita dalam hidup adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita melakukan effort yang cukup, ya, berproses untuk mencapai sesuatu hal yang maksimal. Sedangkan hasilnya kembali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sering sekali terbalik-balik, ya, yang mana yang bisa dia kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol, kadang-kadang punya rasa kecewa yang sangat berat. Oleh karena itu bahkan hewan peliharaan kita sendiri pun, anjing ataupun kucing, ya, kadang-kadang tidak bisa kita kontrol. Ada perilaku-perilakunya tidak pernah kita duga sebelumnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hendaknya kita mengidentifikasi dulu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Oleh karena itu ketika ada gap antara harapan dan kenyataan, hendaknya kita melakukan effort yang cukup, ya, usaha yang maksimal. Loh, kalau begitu tidak perlu punya harapan dong, nanti punya rasa kecewa. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, seseorang itu boleh memiliki harapan, tapi harus diiringi dengan effort yang kuat. Effort itu, teman-teman sekalian, tidak hanya di dalam bayangan kita usaha dalam arti fisik. Ya. Bagaimana effort itu kita mengepus semua resources, semua sumber daya yang kita punya untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Artinya apa? Selain tenaga kita, selain pikiran yang kita gunakan juga doa. Karena doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, semua resources, semua sumber daya itu harus kita gunakan dengan maksimal. Kebanyakan dari kita hanya menggunakan resources berupa tenaga fisik atau di pikiran dia, hitung-hitungan dia. Ternyata ketika hitung-hitungan apa yang dia pikirkan, usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia kecewa. Padahal kalau dia mau menggunakan juga ikhtiar doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia tidak akan kecewa. Membedakan apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol, ini menjadi kata kunci agar hidup kita lebih lapang. Oleh karena itu teman sekalian, kita tidak pernah bisa menduga bagaimana cara orang memperlakukan kita, merespon kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana cara kita mensikapi situasi, bagaimana cara kita mensikapi suatu peristiwa, jalanan macet, ya. Ketika kita tidak mengetahui atau sulit membedakan mana yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol, kita akan sering kecewa dalam hidup. Oleh karena itu teman sekalian, ini 2 tips sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali ketika melakukan aktivitas, dan setelah di akhirnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi hal-hal mana yang bisa kita kontrol dalam hidup dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita keliru membedakannya, seringkali kecewaan itu muncul dalam diri kita. Tinggal kita yang bagaimana memilih kita, dan pilihan Anda menentukan bagaimana rasa Anda. Dan ingat, kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain bersikap kepada Anda. Kebahagiaan kita, kesuksesan kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kebahagiaan kita ditentukan bagaimana cara kita merespon dengan respon yang terbaik dalam setiap peristiwa, sesulit apapun, sepahit apapun kondisi yang tidak pernah kita duga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.